Oke. Sorry. Saya keasikan membahas jadi nggak ngelihat komen. Sorry. Oke. Udah saya record. Tadi, oh ini. Jadi ini setidaknya ada 7 step ya. Yang pertama itu teman-teman harus banyak baca. Ini dalam tujuan sebelum membuat mini tesis ya. Ini stepnya. Eh, Memang banyak kita punya metode masing-masing betul gitu. Tapi ini setidaknya yang harus teman-teman pahami. Yang pertama itu pilih literatur atau bahan bacaan yang memang mendukung penelitian teman-teman gitu ya. Ya minimal kan kalau teman-teman udah bisa mengakses Scopus atau Web of Science gitu kan, itu kan banyak tuh materi-materi ataupun paper-paper yang berkualitas dan mendukung penelitian teman-teman gitu kan. Nanti saya ajarin lah kalau misalkan ada teman-teman yang nggak bisa itu gimana caranya mengakses jurnal itu, kemudian juga bagaimana menyusun dengan ini ada komen lagi teman. Oh ya. Oke. Sorry ya, ini nggak muncul soalnya apa kalimatnya gitu, cuman ada notifikasinya, cuman saya nggak terlalu memperhatikan gitu. Yang pertama itu teman-teman harus banyak bahan bacaan ya. Jadi begini, untuk mengukur argumentasi teman-teman dalam menyusun mini proposal atau mini tesis itu bisa diukur sebenarnya seberapa banyak teman-teman bahan bacaan itu nanti akan terpampang jelas di proposal teman-teman gitu. Kalau bacanya cuma 5 paper, 10 paper gitu, itu akan terpampang jelas gitu. Tapi mungkin ya kalau teman-teman bisa mengeksplor atau mengembangkan dari 10 paper itu jauh lebih baik gitu. Tapi setidaknya akan terlihat pertama juga dari referensi teman-teman gitu. Ada yang relate atau yang enggak itu akan kelihatan gitu. Nah, kemudian dari bahan bacaan itu, nah teman-teman tuh bisa menyimpulkan beberapa kelemahan penelitian terdahulu gitu. Karena nggak ada penelitian itu yang benar-benar sempurna, pasti dia meninggalkan sisa masalah yang belum bisa teratasi secara penuh dalam penelitian dia. Nah, disitulah kita masuk gitu kan. Kita ambil kelemahan-kelemahan penelitian terdahulu itu untuk menjadikan bahan batu pijakan kita untuk melakukan penelitian kita. Apa yang tidak dibahas di penelitian A, B, C, kita bahas gitu kan. Apa yang menjadi titik persamaan dari penelitian A, B, C, kita komen di situ gitu kan. Kelemahannya apa, kekurangannya apa, itu masukkan nanti ke dalam cakupan pembahasan ataupun discussion. Ini step yang kedua gitu ya. Temukan masalah gitu kan. Karena aktivitas dari seorang akademisi itu dia selalu mencari masalah ya. Dalam artian bukan dia aktif bikin masalah, bukan. Dalam artian apa yang ada di fenomena sosial ataupun aktivitas yang dia tekuni itu terdapat kekurangan gitu. Nah, itu kejelian itulah yang dibutuhkan oleh seorang akademis, mencari masalah atas penelitian terdahulu, maksudnya seperti itu. Kemudian step yang ketiga itu kalian bisa mengkalkulasi kira-kira hipotesis apa nih yang cocok untuk penelitian saya berdasarkan apa? Ya berdasarkan tadi temuan gap tadi. Gap itu kan yang nggak ada ya, di pembahasan itu ternyata ada di realita gitu, ataupun yang ada di pembahasan paper 1 tidak ada di pembahasan paper 2 meskipun dia punya scope penelitian atau tema yang sama ataupun mirip gitu. Nah, nanti kalian temukan sendiri seperti apa hipotesis yang baik. Kemudian yang keempat itu kalian udah mulai bisa tuh sebenarnya melakukan riset atas subjek yang teman-teman lakukan gitu kan. Ya karena sifatnya itu hanya proposal ya, karena proposal itu kan menawarkan ide ya, gitu kan. Nah, itu kan keahlian khusus untuk apa ya, mengeksplor ide-ide kita atau menawarkan ide-ide kita itu semenarik mungkin gitu loh. Ya, perlu saya mention nih untuk S2 S3 tesis dan proposal disertasinya itu yang akan membaca itu dari kalangan akademisi. Itu harus ingat. Jadi kenapa saya harus strict di sini? Ya karena bukan reviewer untuk aktivitas mini tesis itu yang baca tuh bukan dari kalangan umum. Dia nggak akan tertarik dengan bahasa-bahasa yang
bahasa-bahasa yang tidak berdasarkan argumentasi ilmiah gitu. Ini benar-benar orang profesor gitu ataupun dokter yang mengkaji memang khusus spesifik menilai kalian tuh layak dan tidaknya gitu. Gitu. Kalau dosen insya Allah lah udah hatam kalau begini gitu kan, insya Allah gitu. Tapi perlu juga dipersiapkan lebih jauh. Kemudian yang kelima itu kalian juga harus pilih sampel dan metode apa yang cocok gitu. Ya kalau saya sih sebenarnya nggak ada masalah dengan statistik SPSS gitu. Tapi masa iya kita dari S1 bahasnya tentang variabel-variabel pengaruh dan apa sejauh mana itu aja gitu. Kalian harus bisa mengeksplor lebih jauh di luar itu. Karena begini, saya punya pengalaman. Jadi direktur saya itu bilang gitu kan, saya pernah menawarkan tugas ke teman-teman S2, tapi ini kok basic sekali ya. Emangnya dia nggak diajarin metode lain gitu. Nah itu saya dapat komen itu dari direktur ISEFAM gitu. Atas apa tugas-tugas dari paper mahasiswa S2 gitu. Nah, itu juga jadi komen gitu ya. Nah, kalau bisa kembangkan metodenya yang lebih terbaru lah gitu. Nah, kemudian sampelnya juga kalau bisa yang apa ya, yang relevan lah, jangan sampai bilang apa 5.000 sampel gitu kan. Gimana caranya gitu, nge-DM Instagram atau Facebook apa survei ngasal gitu. Itu kalau bisa lebih tertata ya bahasa dan penjabarannya gitu. Jangan sampai pembahasan kita tuh ngambang nggak spesifik itu bisa fatal itu. Karena apa yang baca itu memang dari kalangan akademisi, dia akan kritis meskipun dia nggak akan komen kayak kita submit paper gitu, dia kasih komen kurang ini enggak gitu. Tapi dia udah kalkulasi akhirnya, wah ini nggak layak nih proposal ini reject gitu kan dan sebagainya. Itu keputusan akhirnya tuh nggak ada di komen. Kalau kita submit paper kan enak tuh komen ini kurang datanya di sini, ini kesalahan di sini gitu. Kalau apply beasiswa ini enggak gitu. Kalkulasi akhirnya kalian masuk tahap wawancara atau enggak gitu. Udah gitu aja, nggak dikasih komen apa-apa gitu. Kemudian yang keenam itu ya ini sih sebenarnya udah bukan masuk ke proposal ya. Tapi setidaknya finding dan conclusion tuh kalian udah bisa menerka-nerka lah arah penelitian kalian tuh mau kemana gitu. Jangan sampai nggak jelas gitu hasil dan tujuannya tuh bakalan kemana, dampaknya untuk apa. Meskipun ini nggak dimention nih, kalau kalau cuman apa yang proposal itu nanti saya jelasin di belakang. Sorry keputus. Udah kedengeran lagi nggak? Halo. Oke. Ya nanti kalaupun ada yang terputus ataupun kurang jelas bisa kalian tanyakan ya. Jadi untuk penjelasan itu tadi kan sebenarnya untuk proposal udah sampai tahap 5 aja nih. Sama discussion ya nanti. Dan terakhir reference. Nah, ini catatan penting untuk teman-teman nih. Jadi kita harus memikirkan gaps ya dan kontribusi apa gitu yang dapat kita berikan dari proposal ini gitu kan atau mini tesis ini gitu kan. Nah, itu kalau kita nggak bisa menggali perbedaan penelitian kita dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sebenarnya sih udah bisa dikatakan itu auto reject gitu. Karena sama gitu, proposalnya sama gitu. Apalagi si reviewernya pakai Turnitin gitu kan. Udah similarity-nya banyak gitu ya, lebih dari 50% atau 20% gitu kan. Terus tema dan pembahasannya out of date gitu. Udah kuno gitu kan. Referensinya juga kuno-kuno gitu. Nah, itu tidak update. Artinya minimal 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir lah referensi itu. Tapi memang benar sih, kalau untuk metode itu kadang-kadang kan ditemuinya metode itu tahun 90-an atau 2000-an gitu. Ya mungkin itu lebih dari 5 tahun ke belakang, cuman harus dimention juga karena begini, kalau metodologi itu ya harus halo Fadia,
Mungkin bisa pakai Zoom-nya Fadiah nggak? Halo? Halo Kak, Ya, gimana ini Kak pakai Zoom aku? Halo, iya, bisa nggak ya? Ini kayaknya aku soalnya putus-putus juga oh gitu. internetnya, Oke, ya udah. lagi di Kita jalan. lanjut ya. Oke. Kita lanjut. Sorry, ya. Nah, ini udah saya kasih apa highlight simpulan lah mengenai apa pembahasan ini sebelum kita mulai. Sorry, ini ada apa nih? Oke. Ini masih kelihatan ya? Masih, Masih Masih ya? kelihatan. Oke. Ini strukturnya teman-teman ya. Ini untuk proposal ataupun mini tesis nih. Teman-teman bisa screenshot ataupun catat nih, tapi nanti bisa kita bahas lebih jauh ya. Yang pertama itu judul, semenarik mungkin, tapi jangan pakai bahasa-bahasa yang umum ya, ataupun nggak ilmiah gitu. Title itu penting, title itu pertama kali yang dilihat oleh reviewer gitu. Untuk proposal mini tesis teman-teman, title semenarik mungkin, tapi bahasanya ya seilmiah mungkin gitu. Kemudian introduction, apa yang harus dibahas di introduction gitu. Teman-teman dosen udah pasti udah tahu gitu kan. Untuk introduction itu kan cakupannya adalah pembahasan mengenai ulasan singkat lah mengenai apa yang akan kita bahas gitu. Juga beberapa pondasi-pondasi penelitian yang sekiranya ada singgungannya dengan penelitian kita gitu. Nah, ini langsung kita masuk ke step yang ketiga itu mengenai bagaimana itu menyusun literatur review. Nah, teman-teman itu di literatur review ya saya bilang tadi kan, pertama ini sangat penting banget, jangan pernah mengutip paper atau jurnal ataupun disertasi atau penelitian sebelumnya itu dari lembaga, organisasi ataupun jurnal yang tidak ternama, teman-teman. Alasannya kenapa? Alasannya untuk mempermudah si reviewer itu mengakses tulisan tersebut. Itu. Terus juga kualitas dari jurnal atau publisher itu juga sangat diperhatikan. Kayak misalkan saya mention lah beberapa Willy Springer gitu kan, atau penyedia jurnal kayak Scopus, Web of Science dan lain sebagainya gitu. Itu perlu sekali gitu. Jangan sampai teman-teman itu mengutip atau memasukkan literatur review itu makalah atau materi-materi yang pertama nggak relevan, bersumber dari sumber yang nggak jelas, ataupun diragukan kredibilitasnya, kemudian juga out of date gitu ya, minimal 5 tahun ke belakang lah gitu. Ada pengecualian khusus hanya untuk metode gitu, karena banyak metode itu yang ditemukan itu di tahun-tahun 90-an, 2000 gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Nah, itu udah pasti 5 tahun lebih ke belakang gitu. Kemudian data ini harus penting banget khususnya untuk S2, S3 gitu ya. Kita berargumentasi melalui apa kalau nggak ada data, itu penting banget. Oleh karena itu teman-teman rajin-rajin itu mengupdate data atau mengakses sumber-sumber informasi yang dia itu sifatnya resmi kayak lembaga pemerintahan dan sebagainya. Kalian compare, kontraskan dengan situasi dan kondisi yang ada gitu. Data collection ini wajib banget nih. Ini skill basic yang harus dimiliki oleh teman-teman S2 dan S3 nih. Kemudian metode ya, metode tadi udah saya ada beberapa catatan gitu. Kalau bisa ya menggunakan metode-metode yang terbaru kalau bisa gitu ya. Tapi sebenarnya secara keseluruhan sih reviewer kan akan berfokus sebenarnya penelitian ini masih memiliki prospek atau tidak, relevan atau tidak, kemudian argumentasi yang ditawarkan itu logik atau enggak gitu. Itu batasan studi juga harus teman-teman mention benar-benar, jangan sampai teman-teman itu menawarkan proposal yang ngambang gitu. Kemudian itu pentingnya batasan masalah gitu, karena akan memiliki persepsi yang sedikit lebih
lebih general gitu. Kalau misalkan teman-teman tuh nggak membatasi aspek apa ya sebenarnya yang diteliti gitu ya. Ini juga penting. Ini juga sebenarnya studi limitation ini sebenarnya ya karakteristik manusia ya. Karena begini, saya kan tadi jelaskan setiap penelitian itu pasti memiliki kelemahan gitu kan. Pasti selalu menyisakan masalah yang nggak bisa tercakup semuanya dalam satu tulisan tuh nggak mungkin semuanya dibahas habis dan dijawab semua tuh nggak mungkin. Itu di luar kapasitas manusia. Ya, itu kenapa saya mention di sini batasan masalah gitu kan, atau batasan pembahasan masalah seperti itu. Nah, karena memang begini karakteristik kita yang tidak terbiasa punya mindset riset itu kan pasti berpikirnya generalis. Ya ibaratnya begini, ya saya generalis kepada keahlian-ahlian yang sebenarnya saya nggak pernah tekun di sana gitu. Nah, itu juga menjadi bahan pembahasan, bahan pertanyaan. Sebenarnya kamu tuh nguasain nggak sih materi ini gitu? Kenapa kamu membahas yang ini gitu kan? Kalau kamu nggak punya kompetensi di sini, ya sebaiknya sih jangan nyemplung ke sini gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian bisa ataupun memiliki argumentasi yang lebih kuat untuk membantahnya, silakan gitu. Saya tidak melarang. Nah, dan yang terakhir adalah discussion dan reference ya. Karena untuk proposal itu nggak masuk ya kalau bahasanya aktivitas akademis di Indo kan ya cuma sampai bab 3 lah gitu kan, nggak sampai kesimpulan sebenarnya proposal itu. Nah, ini teman-teman di discussion ini juga harus diperjelas nih. Ini kira-kira enak nggak pakai bahasanya gitu kan. Kemudian pembahasannya ini nyambung nggak dengan introduction, literature review, dan discussion gitu. Kira-kira seminimal mungkin bahasa-bahasa yang tidak perlu ataupun bersayap, terlalu melebar, itu dihilangkan. Nggak ada batasan spesifik harus berapa halaman ya. Kalau teman-teman bisa menjelaskan cukup dengan 30 halaman, itu sih jauh lebih baik menurut saya. Karena apa? Dari luasnya isu, teman-teman bisa menspesifikasikan kepada 30 halaman. Itu jauh lebih baik sih menurut saya, apalagi referensinya banyak gitu. Nah, titik penting dari proposal itu apa? Ini saya udah ini ya. Jadi apa titik penilaiannya itu ada di mana sih gitu? Ya teman-teman tuh pertama harus jelas, ya kan? Memang memiliki keterkaitan dengan background kalian gitu kan. Kemudian juga memiliki cakupan analitik yang tajam dan jelas gitu kan. Nah itu juga kenapa saya pakai gambar piramida ngerucut ke bawah. Ya sebenarnya ya dari hal yang umum kita harus bisa menspesifikan gitu. Itu juga saya gambar ini tuh bukan tanpa maksud dan tujuan gitu. Nah, itu teman-teman S2, S3 harus bisa itu mengkerucutkan masalah itu menjadi sebuah kesimpulan gitu. Meskipun di proposal tuh nggak nyampe ke kesimpulan gitu. Cuman setidaknya jauh lebih tajam aja gitu. Kemudian juga logik ya, ini penting banget nih. Beberapa aspek di sini jangan sampai kalian itu membahas tujuannya itu karya saintifik, tapi outputnya malah jadi kayak tulisan ilmiah populer gitu. Jadi di luar struktur yang tidak diinginkan itu jangan sampai kalian melebarnya jadi kayak tulisan populer gitu. Nah, kemudian ini juga penting untuk menghindari grammatical error, juga kesalahan penafsiran terhadap pembaca, ini penting. Ini juga menjadi titik poin walaupun ini juga penting sih, bukan nggak bisa disepelekan juga gitu. Grammatical error itu sangat penting banget. Nah, ini beberapa parameter judgement-nya ya. Jadi parameter penilaiannya itu ini saya rangkum di sebelah kiri itu. Nah, kemudian strukturnya ini ada di sebelah kanan. Setidaknya ada 6 struktur yang harus teman-teman lengkapi. Kemudian, nah ini pengalaman interview saya gitu ya. Ini saya di interview sebelum sholat Jumat, pas banget itu. Sebelum sholat Jumat saya dapat kebagian kisaran mungkin 15 menit lah. Setidaknya materi yang pertanyaan yang diajukan oleh si penanya tuh interviewer tuh ada 8 inilah, seingat saya. Gitu. Nanti teman-teman bisa pelajarin sendiri ya, memperkenalkan diri kalian itu bagaimana. Ini titik masuk kalau mereka itu tertarik
di pintu ini, insya Allah bakal melanjut ke pertanyaan-pertanyaan belakangnya gitu. Nah ini perkenalan itu penting. Kemudian aktivitas sekarang lagi ngapain? Masih kuliah ataupun sedang kerja? Kerjanya di mana? Relate nggak dengan background pendidikan kalian? Kalau ada prestasi-prestasi di bidang itu boleh sekali di-mention. Itu juga menambah keyakinan kita, menambah keyakinan si interviewer itu untuk merekrut kita ataupun menerima kita sebagai penerima. Kemudian yang keempat nih sebenarnya ini udah ditanyakan di letter of intent tapi keluar juga gitu. Ya mungkin dia validasi ya. Karena begini ya, semua interviewer itu membawa dokumen kita loh, jangan salah loh. Mereka itu misalkan dipanggil Handi gitu masuk. Nah, dia tuh udah megang apa yang kita submit di website itu udah dipegang gitu. Dia udah baca gitu. Nah, dia kadang-kadang sifatnya itu pertanyaan itu meng-cross check konsisten nggak sih? Ya kan? Pertama konsisten nggak sih? Kalau udah konsisten bisa nggak sih dia itu menjabarkan lebih jelas gitu kan? Sekedar tulisan apakah itu hanya sekedar tulisan bagus di tulisan ataukah memang dia benar-benar mampu untuk menjelaskan lebih lanjut melalui verbal gitu. Nah, ini kan sebenarnya cross check gitu. Kemudian ini menjelaskan proposal riset ini benar-benar ditanyain ini. Jadi apa yang saya tulis di mini tesis itu ditanyain lagi gitu, relevan nggak? Kemudian bagaimana caranya gitu kan? Kemudian apa impact-nya? Ini juga ini sebenarnya 5-6 itu merupakan pertanyaan satu rangkaian gitu. Setelah ditanyain ini gitu kan. Nah, kemudian yang ke-7 dan ke-8 itu yaitu kalian tuh punya future plan nggak sih gitu kan? Setelah kalian itu lulus tuh mau ngapain gitu? Apa impact studi kalian itu untuk kedua negara kalian? Kalau saya sih merekomendasikan kalian mention benefitnya untuk kedua negara ya. Tapi kalau memang spesifik hanya untuk Turki ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau bisa sih ada juga yang harus di-mention dikit gitu kan, biar win-win solution itu. Kemudian yang terakhir adalah mengapa harus YTB itu menerima kalian. Nah, ini juga pertanyaan tricky ya. Jadi kadang-kadang orang tuh over confidence sampai itu kalimatnya itu kadang-kadang nggak realistis lah seperti itu. Kayak misalkan memang sih dalam interview itu kita juga harus pintar mengolah kata mana yang harus dikeluarkan, mana yang tidak gitu kan. Tapi kalau misalkan kita itu memframing diri kita itu seperti manusia sempurna, sebenarnya itu juga jauh dari dari harapan interviewer gitu. Mengapa? Ya karena yang menginterview itu kan juga manusia gitu. Dia juga punya pengalaman layaknya manusia umumnya gitu, yang kadang-kadang ini nggak mungkin ya bisa dilakukan oleh manusia. Itu jangan sampai kalian mention atau jelaskan di interview gitu kan. Kayak misalkan saya nggak pernah misalkan mungkin nggak pernah telat segala macam lah yang merepresentasikan teman-teman tuh kayak bukan manusia gitu atau malaikat, itu jangan juga gitu. Artinya harus benar-benar juga kalian juga relevan dengan kapasitas kalian gitu kan. Dan juga satu hal gitu, kalau saya kan mention di form itu kan kalian bahasa apa nih. Nah, saya mention kan yang pertama tuh bahasa Indo, bahasa Inggris, bahasa Arab ya. Tapi teman-teman juga jangan sampai bahasa Arab advance gitu. Takutnya ditanyain gitu. Bukan berarti ya kalau memang benar advance ya silakan gitu. Dalam artian isian formulir itu jangan sampai juga kita terlalu mengada-ngada gitu. Itu tidak sangat direkomendasikan gitu kan. Karena yang interviewer kalian itu juga manusia gitu. Jadi dia setidaknya mengerti lah batasan aktivitas manusia itu seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian ini yang terakhir nih. Nah, ini kan saya sebenarnya udah mention ya, tapi ini biar teman-teman tuh menjadi lebih semangat gitu kan. Jadi hampir setiap tahun itu YTB itu menerima 100.000 aplikan gitu ya. Tapi hanya sekitar 2-3% saja yang diterima dari seluruh aplikan tersebut. Jadi saya berharap sih teman-teman itu dari 10 ini ke 10-nya itu bagian dari
2 ataupun 3% yang akan diterima oleh ITB. Itu sih harapan doa saya. Kemudian yang terakhir tips ya. Ini penting banget, confident, respectful, dan optimistic. Jangan sampai dalam kalimat penjelasan kita dalam interview itu menyinggung aspek-aspek politik yang memang itu sebenarnya sifatnya private gitu ya. Kemudian juga dalam penjelasan tuh harus confident, percaya diri, dan optimis itu wajib. Itu kenapa juga teman-teman harus terus latihan di depan cermin dan lain sebagainya. Terlepas pakai teks atau tidak, tapi wajib banget untuk diulang-ulang. Agar apa? Agar menambah kepercayaan diri dan optimistis teman-teman ketika masuk tahap interview. Kemudian ini yang terakhir, ini mungkin teman-teman udah pada bikin lah ya, kalau udah sampai tahap ini kan pasti udah pernah bikin akun lah ya. Jadi ini beberapa informasi. Nah ini tahun ini akan dibuka 10 Januari sampai 20 Februari. Jadi teman-teman masih punya lumayan lah cukup waktunya ya untuk mempersiapkan semua dokumen, berkas-berkas. Kayak misalkan paspor itu juga harus dicek masa berlakunya dan sebagainya macam. Kalian bisa ikutin Instagram YTB untuk informasi atau perubahan dan lain sebagainya lah. Kemudian yang terakhir itu, ini udah step-step waktu dan tanggalnya ini. Jadi ini enggak banyak berubah ya 2022 dan 2021 gitu ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, teman-teman tadi ada yang nggak ikut dari awal nggak ya? Ini kan tadi cuma 9 ya, 3, 6. Udah komplit ya? Kasihan juga nih yang nggak ikut dari awal, takutnya ini banyak. Ada pertanyaan? Oh ya, dari Raisa ya? Ya, boleh angkat tangan atau boleh komen, silakan. Oke, ya, baik, terima kasih Kak. Buka mic-nya aja nggak apa-apa. Mic-nya dibuka teman-teman ya, nggak apa-apa. Saya sebenarnya punya banyak pertanyaan, cuma ada beberapa yang saya rangkum, mungkin saya sebut satu-satu aja ya Kak. Yang pertama soal isu, kita sebutnya apa ya, disertasi apa ya, proposal disertasi biasanya kalau Indonesia kan. Ya. Nah, oke, jadi kayak isu yang saya mau angkat terkait keilmuanku itu sempat saya mengikuti pidatonya Presiden Erdogan waktu di PBB, di kantor PBB. Nah, isu yang dia singgung salah satunya waktu itu adalah soal terorisme. Nah, maka dari itu isu terorisme itu adalah isu yang ingin saya angkat dalam si mini tesis saya, karena kebetulan saya tinggal di zona merah terorisme di Indonesia. Jadi Palu itu kan sangat dekat dengan Poso. Poso ya. Poso itu adalah sampai sekarang kasus ini belum berakhir untuk masalah terorisme di Indonesia begitu. Apakah itu maksudnya menjadi satu hal yang menarik begitu? Karena yang menjadi subjek mini tesis itu adalah mantan-mantan napi teroris. Jadi yang akan saya teliti adalah si mantan-mantan napi teroris ini begitu, yang sudah jadi psikologi dalam terorisme begitu. Itu topik besarnya, maksudnya apakah itu win-win solution begitu? Maksudnya saya bisa memberikan itu menjadi isu yang menarik tidak? Kemudian apakah draft rekomendasi itu disediakan dari aplikasi YTB-nya begitu kan? Sampai kalau sekarang saya sudah mengisi, kebetulan itu belum ada sampai tahap rekomendasi. Tadi menurut Kak Fadia itu bakal muncul ketika mungkin sudah buka aplikasinya sudah buka nanti tanggal 10 Januari itu draft rekomendasinya disediakan dari YTB-nya langsung atau kita buat sendiri. Namun kayak yang Kak Handi bilang tadi, kita pakai
skop dari si pemberi itu kan, misalnya dekan, rektor, tokoh, misalnya tokoh-tokoh yang ini. Kalau pemberi rekomendasi itu misalnya kayak pernah ikut seminarnya, terus ada kenalan orang yang bisa berhubungan dengan si speaker waktu itu. Misalnya saya kasih contoh, saya punya link ke Dubes Turki sekarang. Jadi Dubes Turki yang sekarang itu kebetulan berteman baik dengan dekan saya. Jadi apakah itu berpengaruh? Tapi maksudnya saya tidak mengenal secara lebih dalam gitu. Atau saya hanya boleh memilih orang-orang yang berhubungan dengan saya saja, misalnya pembimbing saya, profesor saya dulu, begitu, atau dekan, atau rektor, begitu. Terus yang nggak apa-apa nih, Kak, banyak. Ya, nggak apa-apa. Ya, terus yang ketiga itu soal LOI ini, letter of intent ini. Di academy activities saya di aplikasi, itu saya masukkan banyak tulisan soal jurnal. Ya, karena basic saya dosen, begitu, yang tiap tahun harus meneliti, begitu. Itu sumbangsi riset terkait terorisme itu ya sih, Kak, maksudnya win-win solution yang Kakak maksud itu bisa jadi topik bahasan kita tidak begitu di LOI kita itu, maksudnya kayak di letter of intent kita itu kita mau bukan show off juga sih, maksudnya kita mau lebih perdalam soal publikasi ilmiah itu, sampai kayak misalnya punya ID Scopus begitu, kita punya ID Scopus, kita punya ORCID apa segala macam, apakah itu harus kita perlihatkan begitu di letter of intent kita, maksudnya untuk mendukung si academic activities kita. Jadi kayak list daftar jurnal yang kita masukkan itu link-linknya, apakah di letter of intent itu harus jadi pendukung begitu si ID Scopus segala macam begitu. Terakhir saya pikirnya mini tesis itu halamannya hanya sebanyak jurnal. Kan biasanya jurnal internasional kan 10 sampai 15 halaman begitu terbanyak. Ternyata harus 30 ya, Kak. Maksudnya dia berarti seperti proposal disertasi pada umumnya berarti ya, seperti itu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Maaf kebanyakan pertanyaannya. Terima kasih. Nggak apa-apa. Sama-sama. Pencerahannya, Kak. Terima kasih ya Raisa atas pertanyaan, 3 pertanyaan. Ya, saya jawab ya. Yang pertama itu kan terkait dengan teroris. Itu kira-kira apakah relevan memiliki win-win solution terhadap Indo dan Turki? Sepanjang saya tahu tentang Turki ini kan, kebetulan saya juga dulu banyak bantu dosen saya itu kepala, justru kepala jurusan kajian terorisme di UI itu partner saya itu kepala departemennya itu namanya Pak Saukila itu. Beliau juga alumni UI, alumni YTB itu. Salah satu alumni YTB pertama itu jadi kaprodi kajian terorisme di UI itu. Nah, itu untuk Turki sendiri sebenarnya untuk isu-isu terorisme itu menjadi bahasannya, bahkan dia juga banyak berinteraksi bekerja sama dengan negara-negara lain untuk menangani imigran dari Suriah dan lain sebagainya. Itu juga jadi menyisakan problem sosial loh bagi Turki itu yang belum bisa terjawab sampai sekarang. Maksudnya terjawab cuman nggak terlalu komplit, dia masih menyisakan problem-problem seperti imigran itu ternyata setelah ditampung Turki itu membawa dampak sosial. Itu bagaimana cara mengatasinya, Turki udah menawarkan solusi cuman dirasa belum cukup proper lah solusi itu gitu. Itu juga bisa nanti di-mention gitu. Kemudian juga untuk yang kedua rekomendasi, apakah kita harus meminta rekomendasi yang tidak pernah bekerja sama dengan dia ataukah seperti apa? Ya memang apa yang saya katakan itu di teman-teman UGM tuh saya bilang begini, kalau teman-teman itu nggak punya orang ataupun siapa yang akan diikutin, ya itu minimal teman-teman tuh hadir di webinar dia gitu. Itu minimal salah satu alasan juga kenapa kalian itu menghubungi dia.
Tapi kalau teman-teman itu nggak pernah sama sekali berinteraksi ataupun membantu menjadi asisten dia, nah itu juga sebenarnya agak kesusahan ya. Kita juga secara etik juga mereka kan akan nanya ini siapa gitu kan. Meskipun saya teman dekannya gitu kan, tapi kan saya nggak pernah bekerja sama dengan ini gitu. Nah itu juga menjadi catatannya. Ya kalau bisa dalam waktu dekat, kalau dubes itu kan hampir tiap minggu dia itu ada acara, webinar apa segala macam. Silakan aja hadir, itu menjadi alasan pertama gitu. Pak, saya kemarin ikut pembahasan Bapak menarik banget pembahasannya. Pak, saya dari situ teman-teman baru bisa buka omongan, Pak, sebenarnya saya pengen lanjut kuliah di Turki untuk bahas tema ini, Pak, gitu kan. Mungkin bisa nggak Bapak memberikan rekomendasi? Sebenarnya bukan minta ya, dalam artian begini, apa ya? Ya teman-teman tuh udah nulis draft gitu, kira-kira ditakar sama teman-teman sendiri gitu bahasanya. Nanti dia tuh cuma lihat gitu. Karena dari empat rekomendasi yang saya dapat itu semuanya saya yang ketik. Cuman begini, draftnya saya tawarkan. Kira-kira sesuai nggak? Oh, Di, ini kurang ini bahasanya ini, jangan begini bahasanya. Nah, karena begini, ya rekomendasikan dari orang-orang yang powerful ya di sebuah institusi. Ya pasti mereka punya kesibukan lah. Jangan sampai minta rekomendasi dia ngetik gitu. Itu kan jadi gimana ya? Saya juga agak ini juga kalau di posisi dia gitu. Jadi Pak mungkin bisa begini. Ada sih beberapa yang dia punya asisten, punya sekretaris. Dia udah nyiapin draft rekomendasi itu ada gitu kan. Cuman kan kebanyakan mereka tuh nggak prepare untuk tujuan, hanya prepare untuk tujuan tertentu rekomendasinya gitu kan, nggak spesifik kayak misalnya untuk YTB. Itu juga teman-teman harus mention tuh. Jadi rekomendasinya tuh harus tertuju juga. Jangan sampai redaksinya tuh rekomendasi yang mengambang hanya menyatakan saya sudah bekerja sama dengan anak ini baik dan lain sebagainya, tapi diajukan untuk apanya tuh nggak ada gitu. Karena memang dari empat rekomendasi itu saya spesifik itu memang untuk mengikuti program YTB itu. Terus saya cantumkan email gitu kan. Nah, itu juga harus tanya ya. Kadang-kadang berkenan nggak Pak untuk memberikan rekomendasi itu, nanti kalian bisa atur pakai bahasa teman-teman sendiri lah gitu kan. Tapi kalaupun kalian mau minta rekomendasi sama orang-orang yang misalkan saya ekonomi, saya udah searching nih profesor di Sakarya itu siapa gitu. Saya kontak dia gitu, Pak ini tulisannya bagus, berawal dari pujian misalkan, saya tertarik nih membahas ini, Pak saya mau lanjut di ini, bisa nggak kasih rekomendasi, misalkan profesor atau apa gitu kan. Nah itu bisa juga, kayak misalkan saya beberapa bulan yang lalu kan nulis bareng rektor saya, rektor Sakarya tuh. Nah itu juga bisa menjadi salah satu alasan buat saya untuk minta rekomendasi untuk postdoktoral. Setelah saya lulus, saya mau lanjut ke US gitu. Itu kan bisa. Kebetulan rektor saya, rektor Sakarya itu alumni Denver University, alumni US gitu kan. Nah, itu kan ada beberapa trik yang bisa teman-teman tuh, ini mungkin nggak pernah dijelasin di seminar-seminar ini ya. Cuman ini kan berdasarkan pengalaman ataupun experience saya pribadi. Kemudian itu soal rekomendasi. Kemudian yang ketiga, itu pertanyaan apa tentang Publikasi ilmiah. Jadi Oh iya, di enggak. letter of intent-nya itu Iya ya, itu jangan sampai spesifik kayak gitu. Itu udah auto ya, mereka tuh bakal ngecek sendiri karena itu kan gampang diakses ya. Jadi teman-teman, kalau saya pernah nulis bagian dari buku gitu kan, bab berapa itu di-mention, itu saya mention benar. Saya nulis buku ini judulnya di bab berapa saya nulis, halamannya itu saya cantumin, saya upload PDF-nya ke ini, ke aplikasi itu ada papernya, judulnya apa, saya upload di situ gitu. Itu tapi kalau di letter of intent jangan bilangin apa spesifik orchid saya ini enggak, jangan begitu, karena yang di letter of intent itu hanya sifatnya general aja sih. Kayak misalkan background activity enggak spesifik kepada ID kayak gitu, enggak. Saya rasa enggak itu. Itu ya mungkin ya. Ada lagi enggak yang ditanyakan? Oh iya teman-teman, tadi kan kalau misalkan teman-teman itu ragu dengan tulisan letter of intent teman-teman mengenai grammar atau apa,
silakan aja kirim ke saya, nanti saya cek gitu kan. Nanti kalau udah oke, baru deh. Silakan teman-teman mau lanjut di posting atau enggak di aplikasi itu silakan. Ya, makasih Mas Andi. Ya, nanti kalau misalkan teman-teman nanti emailnya Mas Andi bakal kita kirim ke grup ya. Sorry aku lagi di jalan soalnya. Yang mau bertanya nih kita masih punya waktu ya sebenarnya. Silahkan aja mumpung ada Mas Andi di sini ya. Itu letter of intent. Nggak apa-apa, proposal tesis, proposal disertasi juga kalau mau cek grammar atau apa, silakan, saya open aja. Tapi jangan kasih tahu ke teman-teman yang lain ya. Oh, Mas Andi ini buka ini, jangan. Khusus teman-teman aja. Pusing saya. Nanti kalau banyak orang nanti malah bingung lagi, ini yang di sini aja maksudnya. Tadi Kak Legina open microphone ya. Kak Legina mau menanyakan sesuatu mungkin. Oke, halo Kak. Ya. Terdengar suaranya? Iya, dengar. Oke, tadi sempat terputus. Kak, mungkin kalau dari saya, karena mau insya Allah apply-nya itu untuk master, apakah jurnal atau research yang pernah kita submit itu diperhitungkan ketika kita akan apply untuk jenjang master? Ya, oke. Itu aja? Iya, itu dulu Kak. Oke, jadi itu tadi udah saya jawab ya, itu powerful banget, karena saya sendiri melakukan itu, buku dan jurnal saya ya saya upload di platform beasiswa itu, PDF-nya saya upload, kemudian link-nya saya include-kan, halamannya saya benar-benar jelaskan di situ, itu juga menjadi salah satu faktor ya, khususnya untuk S3 ya, itu wajib banget sih. Kalau S2, kalau ada formnya itu ya nggak apa-apa. Itu juga menjadi salah satu faktor penguat ya, alasannya. Karena begini teman-teman, untuk background akademik tuh pasti itu udah sangat pasti yang review teman-teman tuh dari kalangan akademisi juga, dosen atau apa. Ya begini loh, output atau aktivitas seorang akademisi itu kan ya pasti nggak jauh dari publikasi, kemudian apa. Kalau teman-teman udah bisa nulis paper ataupun buku itu udah sangat bagus. Alasannya kenapa? Why? Karena di Turki ini tingkat publikasinya itu enggak semasif di Indo gitu. Karena mungkin di Indo tuh ditunjang oleh jumlah manusianya ya, yang 280 juta gitu. Dan sebenarnya habit ataupun kebiasaan S2 di Turki aja itu kadang-kadang untuk tugas paper itu enggak terlalu banyak gitu kan. Nah, bahkan saya pernah ada satu kelas dengan anak S2 itu, maksudnya pernah ikut kelas S2 itu, tugas akhirnya itu paper. Terus begini, 2 pertemuan terakhir tuh presentasi. Itu 4 dari 6 mahasiswa itu, dosennya bilang, komen di terakhirnya, kalian kalau nulis kayak gini lagi, kalian akan ketemu saya di tahun depan, semester depan. Nah, alasannya begini, karena memang basic-nya itu dari S1-nya kurang gitu. Jadi kalau teman-teman apply S2 udah punya output-nya itu paper atau buku, wah itu udah top banget itu. Gitu. Atau punya karya tulisan di koran nasional atau internasional, itu boleh banget gitu. Boleh banget di-mention. Sertakan linknya gitu ya. Itu bisa banget sih menurut saya. Ada lagi nggak pertanyaannya? Aku mau tanya sebenarnya Mas Andi, tapi bentar 5 menit aku masuk di dalam rumah bentar ya. Ya. Mungkin yang lain dulu, teman-teman lain. Nah, iya itu kan Fadiah juga master tuh dia. Maksudnya ya dia udah hatam lah untuk aplikan yang teman-teman master juga tuh. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau terkait hal aktivitas akademis di Turki dan sebagainya, silakan.
PDF-nya jurnal tuh diupload juga ya? Soalnya yang saya lihat PDF jurnal tuh diupload, soalnya yang saya lihat di aplikasinya tuh hanya link yang dia minta. Ya, Apakah link. Ya, link dicantumkan, link. Nanti iya, pas link untuk mengakses itu. interview saya print semua sih. Oh, Kalau buku mah kan udah dicetak, kalau paper ya harus ngeprint. Sebenarnya nggak ada kewajiban ya buat bawa itu. Ya jaga-jaga aja lah kita ibaratnya. Kalau dimintain tunjukin ya udah siap gitu. Tuh. Oh iya tadi saya lupa ya nunjukin teman-teman. Tapi kalau teman-teman dosen sih pasti udah tahu ya tentang gimana caranya ngutip tulisan, kemudian juga pakai apa alat apa gitu ya. nggak apa-apa Mas. Nggak Hah? apa-apa Kak, masih butuh ilmu. Oh gitu ya. Iya Mas, mungkin bisa di-sharing. Gak apa-apa Pak, share aja. Karena enggak Takutnya saya Iya sih. ngajarin orang yang udah bisa gitu, malu juga saya. Bentar ya, ini lagi loading nih, open aplikasinya. Oke, bentar ya. Sudah. Oke. Udah kelihatan belum? Sudah Mas. Sudah ya? Oke, bentar. Oke, ini salah satu skill basic yang teman-teman harus kuasain ya. Ini kan saya bilang tadi, referensi kalau bisa sih dari platform jurnal yang memiliki kredibilitas setidaknya umum di mata akademisi internasional ya. Oke ya. Nah, ini saya contohkan satu ini di Scopus. Ya misalkan terorisme. Oke ya. Ini kita tes pakai Scopus. Bentar, ini agak ini nih. Nah, kan kita mau ngelihat nih mana tulisan yang banyak dikutip orang gitu kan, yang familiar gitu kan. Nah, ini kalau kita pakai keyword terrorism yang keluar tuh 45.000 sekian lah dokumennya ya. Insya Allah sih kalau kita pakai platform Scopus tuh kredibilitasnya udah diaminin oleh para pelaku akademis internasional lah, global lah, udah paham lah. Nah, kita kan bisa ngeliat di sini nih. Ini cited-nya maksudnya ini apa nih cited nih? Ini tuh banyaknya orang yang mengutip tulisan ini gitu. Tulisannya apa judulnya? Nah, ini. Tahun berapa publikasinya? 2017, ya kan? Kemudian siapa penulisnya? Ini. Nah, untuk memilih jurnal-jurnal seperti ini, sebenarnya ini enggak semua open access ya, teman-teman. Jadi saya kasih tips dan triksnya bagaimana caranya itu untuk ya langsung kita trial and error aja. Misalkan kita mau ngutip ini, salah satu ini ya. Ini yang paling tinggi ini, papernya nih. Oke, yang paling banyak dikutip lah. Nah, kalau bisa sih teman-teman tuh lihat-lihat juga nih di sisi sini. Cited-nya berapa? Jangan sampai yang nggak ada cited-nya kalian kutip juga. Meskipun relate, cuman itu dipertanyakan gitu. Kenapa dia nggak ada yang ngutip sama sekali gitu kan. Kemudian sumbernya, kalau udah teman-teman pakai Scopus, insya Allah sumbernya kredibilitas semua gitu. Aku mulai jangan ngomongnya. Halo? Sorry? Oh, ada yang mau masuk lagi nih, join nih. Kenapa tuh? Oke. Ini mungkin internetnya agak kurang ini ya. Tapi teman-teman sebenarnya bisa begini ya. Misalkan mau spesifik ke pembahasan terorisme ya.
kalian itu bisa memfilter di sini. Ini kan umum ya, artikel, title, abstract, keyword. Nah, kalau mau spesifik, teman-teman di sini pilih artikel, title. Keywordnya misalkan kita mau bahas tentang terorisme di proposal tesis kita, langsung klik search. Biasanya sih, nah ini beda kan judulnya sama yang pertama. Kalau misalkan kita umum itu, kalau lebih ke title itu bakal tulisannya nanti ada terorismenya gitu. Jadi lebih spesifik. Ini argumentasi kita lebih mengerucut ya. Tapi itu salah satu opsi. Biasanya kalau misalkan nggak spesifik ke title, dia itu pembahasannya umum, cuman ada sedikit-sedikit tuh membahas tentang terorisme gitu. Tapi nggak jadi masalah. Nah, ini tulisan dia gitu kan. Kemudian bagaimana cara mendownloadnya gitu ya. Sebenarnya pertama kan mungkin teman-teman kan metodenya begini. Pertama kan copy, kemudian paste di di Google, ya kan. Kemudian klik ini relate nggak sama tadi nih, misalkan tulisannya sama gitu kan. Nah, misalkan kalau ini kan kita mengacu kepada publishernya ya, orang yang mempublish tulisan tersebut ya kan. Meskipun sebenarnya bisa diakses dari sini gitu. Tapi kita pakai ini aja. Oke. Ini kelihatan nggak sih psychological science di sini? Kelihatan. Ya. Ini namanya ini namanya publishernya ya. Nah, kemudian kan di sini kan ada linknya ya, doi ini ya. Nah, biasanya ini aksesnya itu pakai kampus, institusi ya. Kalau yang dosen kan mungkin ada akses, cuman nggak semua kampus terkonek ke akses ini kan. Terus gimana caranya ngedownloadnya gitu kan? Di sini kan nggak ada namanya link download ya, nggak ada sama sekali. Ini kemungkinan ada dia itu berbayar gitu. Coba kita cek salah satu aja ya, salah satu yang dia itu berbayar gitu, misalkan. Ini sebenarnya ilmu yang bermanfaat sampai kalian jadi profesor. Bahkan profesor juga kayaknya udah out, udah bukan zamannya begini-begini tuh. Oke ya, ibaratnya beginilah, kita bakal nembus bagaimana caranya paper ini tuh bisa kita download gitu. Ini gambar gembok tuh apa? Tulisannya no access kan? Ya. Beberapa jurnal itu berbayar kurang lebih 100 sampai 150 dolar lah ataupun euro gitu. Duit dari mana? Duit dari mana? Oke. Mana kita nggak punya akun lagi buat ngakses ini. Ini saya udah pakai akun Sakarya juga nggak tahu nih, nggak bisa juga tuh. Ini teman-teman. Jadi ini caranya, ini kan linknya nih, doi ini. Doi ini sebenarnya alamat dokumen ataupun paper yang akan kita download. Oke. Nih, klik copy. Oke. Copy, kemudian websitenya ini. Nah, kemudian paste aja di sini. Tinggal download. Oke. Oke ya. Gratis ya jadinya begitu ya. Oke. Ini dari mana? Dari Scopus. Biasanya berbayar nyampe ratusan dolar lah. Saya jamin bakalan bangkrut kita kalau misalkan beli sebanyak itu gitu. Terus begini, saya pernah bilang di mention di YouTube-nya Fadiyah ya kalau nggak salah ya. Saya bilang begini, proposal disertasi saya itu tuh terdiri dari ratusan paper. Terus anak UGM itu nonton YouTube-nya Fadiyah gitu. Dia nanya ke saya, "Bang, katanya ratusan paper. Kok cuman beberapa paper?" Maksudnya itu adalah kalau kita mau nyusun proposal tesis atau disertasi, bahan bacaan kita tuh jangan cuma 10, 20, 30. Kan saya bilang, bacaan kita harus banyak.
meskipun yang kita cite ataupun kutip itu cuma 30 ataupun 40 gitu kan. Terus gimana Bang caranya download dengan banyak? Ini kan platformnya ternama nih, kredibel. Minimal Scopus lah, atau Web of Science. Ini juga sama-sama kredibel. Ini nih cara downloadnya nih. Ini kan ada, ini klik dulu tadi all, kemudian klik all, kemudian download. Nah, di sini kan maksimum 50 ya. Jadi begini teman-teman, mungkin nggak saya mendownload ratusan paper dengan cara ini? Mungkin kan? Mungkin kan? Nah, ya udah tinggal klik OK. Download. Ini nanti maksimal 50 paper tuh bakal ke download automatic. Ngerti nggak teman-teman? Ngerti ya? Ngerti. Nah, meskipun nggak semua ke download nih. Oke. Alasannya kenapa nggak semua ke download? Ya ini kan kekunci, kegembok. Ini kegembok. Ini open source. Ya, coba kita cek salah satu deh. Biasanya yang kegembok itu berbayar gitu. Nah, ini minimal punya ini akses lah, punya akses. Oke. Ya jadi yang ke download nih cuman yang hijau-hijau ini aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sebagai macamnya ya. Tapi kan tadi saya udah jelasin ya, gimana caranya ngedownload yang kekunci kan? Udah clear ya untuk saya, untuk teman-teman ya. Udah clear. Itu kan gimana caranya mendownload ratusan ribuan jurnal lah, bahkan yang dia itu terkunci ataupun berbayar gitu. Itu silakan, tapi kalau teman-teman itu kampus biasanya udah ada akses, tapi terbatas itu pun gitu kan. Karena untuk berlangganan jurnal ini itu kan cukup mahal ya, untuk level kampus itu bisa miliaran gitu teman-teman. Itu karena output-outputnya kan berkualitas gitu. Nah ini kan beberapa jurnal yang kita download tadi ya. Ini tadi kan kita berbicara terorisme, benar nggak? Tadi saya ngasih sampel kan terorisme. Dan ini yang spesifik kepada terorisme nih. Ini makalah ataupun jurnal yang paling banyak dikutip untuk referensi terorisme nih. Penulisnya ini nih, Jennifer S. Lerner. Nah, sekarang akan saya ajarkan gitu, bagaimana caranya itu. Pak dia mau udah tahu ya, udah saya ajarin ya di YouTube-nya gitu. Nah, begini, cara sederhananya sih begini. Gimana caranya baca jurnal itu dengan cara singkat gitu Bang gitu. Gimana? Iya kan kalau kita baca gini kan nggak mungkin ya, butuh puluhan hari ya. Bener nggak? Baca detail ya. Kalian tuh sebenarnya iya, bahkan penutup YTB pendaftaran udah tutup, kalian masih baca gitu. Nah, ya di mana-mana itu semua pembahasan itu berujung di conclusion sebenarnya. Meskipun kita tuh nilik di abstraknya dulu ya kan. Abstraknya apa sih? Oh ini. Udah kita dapat informasinya di abstrak. Kita lihat sedikit di metodenya seperti apa. Biasanya diferensiasinya itu ada di metode ya. Tapi overall kan pasti di conclusionnya itu pasti semuanya beda itu. Karena nggak ada yang namanya itu conclusionnya itu sama gitu. Minimal dia paraphrase gitu. Nah, kalian tinggal ini baca conclusion apa gitu. Misalkan beberapa kalimat ini ada yang menarik teman-teman gitu kan. Misalkan ini nih, kalimat ini ya. Ini kita copy ya. Karena ini yang kalimat paling menarik menurut kita di conclusion pembahasannya si Jennifer ini. Begini. Ini kan kalau kita copy paste itu kan pasti 100% plagiarism ya. Benar nggak? Ini pasti kedetek nih 100% jadi merah. Kalau diturnitin langsung merah. Ini kalian langsung di reject ini. Kalau caranya begini metodenya. Mas Andi, sorry, apa namanya share screen-nya nggak sesuai sama ini. Sekarang Mas Andi lagi buka apa? Kita masih lihat di title terorisme yang nomor 1, 2. Oh, iya benar. Kayaknya nggak ini deh, agak telat gitu.
Atau boleh di ini dulu. Nge-like ya. share screen. Ini Oh, saya udah masuk di apa? Di Microsoft Word belum ya? Aku nggak kelihatan sih, nggak tahu ada teman-teman kelihatan nggak udah Microsoft Word. Gimana, Belum, guys? Belum, belum Kak. masih Kak. Scopus. Masih di Iya, Scopus. Masih Oh, di Scopus. masih. untung diingetin. Tapi tadi udah kelihatan ya gimana caranya ngedownload ya? Udah tadi desain Word. Udah. Bentar, saya stop screen dulu, saya buka ulang. Ini udah masuk di Ini kelihatan Word. Microsoft Word kalau di akun. oke ya. Udah, Kak. Spesifik di Kak, Microsoft. udah masuk. Saya nggak tahu nih, ini kalau saya share screen dia jatuhnya spesifik ke Microsoft Word doang, ke Scopus doang, dia nggak ke total layar ya. Sebentar ya. Sebenarnya bisa diatur sih Mas di Iya, ya. share screen, tapi share screen all Windows gitu, bukan cuma satu. Apa? Jadinya semua yang dibuka bakal kelihatan. Ini kelihatan nggak? Nah, ini kelihatan Word, kelihatan buka apa nih, Google Chrome atau Scopus kelihatan. Yes. Oke. Kelihatan 2 tab. Nah, ini kan paper yang kita download ya tadi ya. Jadi ini saya ajarkan trik singkatnya ini untuk gimana memahami sebuah paper dengan cara singkat, cepat, padat. Nah, ini kan kita udah download, ini merupakan paper yang pertama paling banyak dikutip untuk tema terorisme, judulnya ini, penulisnya ini, ya kan? Tidaknya kalau teman-teman mau baca paper tuh minimal abstrak. Dari abstrak tuh kalau misalkan relate dengan penelitian kalian bisa lanjut ke metode. Kalau metode yang digunakan itu mirip-mirip sama kita ataupun sama, itu bisa lanjut. Nanti kalau misalkan udah kita kuasain sedikit pembahasan diskusinya tentang bagaimana dia menghasilkan kesimpulan, kita langsung terjun ke conclusion. Kelihatan nggak conclusionnya? Kelihatan ya? Conclusion sekarang kelihatan. Kita anggap aja deh. Dari conclusion ini kan cuma 3 paragraf nih. Paragraf kedua ini yang paling menarik misalkan. Ini asumsinya aja, meskipun kita nggak tahu ya mana yang lebih menarik ya. Kita copy paste di sini. Ini kan pasti auto plagiarism ya, teman-teman dosen pasti tahu nih copy paste nih dosa paling besar nih. Kalau Nabi Adam pernah turun ke bumi, ya kalau aktivitas akademis copy paste ini dosa paling ini nih. Dia itu kalau dikubur title-nya ditarik lagi nih kalau ketahuan ini. Enggak, itu bercanda aja ya teman-temannya. Profesor, doktornya itu langsung Bercanda dihapus. tingkat profesor, tingkat dos. Iya. Nah, ini kan kalau teman-teman copy paste nih pasti gimana caranya? Namanya itu parafrase atau intinya itu sama lah bahasanya gitu dalam intinya tuh sama gitu. Cuman dengan bahasa yang berbeda, itu namanya parafrase lah. Aplikasinya apa? Sebenarnya banyak aplikasinya di Google parafrase. Cuman kalau saya pribadi pakai yang premium ya. Jadi berbayar nih sampai 2 juta per tahun lah kalau nggak salah nih. Kalian tinggal paste di sini kemudian parafrase. Nah, nanti kan udah keluar nih. Ini sebenarnya inti dari pembahasan ini kiri dan kanan tuh sama. Cuman kalau teman-teman posting itu udah nggak bakal kedetek lagi yang namanya plagiarism karena udah berubah sebenarnya. Tinggal teman-teman itu melengkapi ataupun tambahan gitu di kalimat ini gitu. Dengan bahasa kalian dijelaskan lagi gitu. Terus begini, karena teman-teman itu mengutip dari tulisannya si siapa nih? Tulisannya si Jennifer. Kalian wajib banget download yang namanya Mendeley. Misalkan di sini saya buat ya foldernya itu pelatihan YTB.
Oke. Kalian tinggal add. Nah, kemudian kan ini Learner 2003 ya. Oke, kita open. Dia masuk di sini. Udah tinggal klik Tolong aja. jarum, Pak. Di atas itu. Ada Tinggal di ke atas. reference. Nah. Sorry, ke reference, insert, or edit citation, Iya, go tapi to kalau main yang link, tajam lah. dan Nah, klik ini gitu. teman-teman, site. Sorry Ayla, boleh tolong Oke. mute nggak? Oh iya, maaf. Nah, udah kan teman-teman tuh. Auto dia. Oke, itu gimana caranya ngutip. Terus begini kan saya bilang referensi. Ya. Udah, teman-teman tuh tinggal klik aja ini insert bibliografi. Tuh. Oke. Simple kan? Kalau yang untuk ini Mas mau tanya, kalau yang untuk parafrasenya itu ada yang apa namanya, yang gratis nggak aplikasinya atau situsnya? Atau memang berbayar biasanya? Banyak. Cuman saya nggak rekom. Soalnya pernah dia itu masih similarity-nya kisaran 80-90 lah. Ya begini, semua aplikasi yang berbayar tuh pasti ada benefit lebih lah. Itu aja. Oke, ini clear ya untuk referensi ya. Ini gimana caranya ngutip dari sumber atau jurnal yang memiliki kredibilitas tinggi. Insya Allah sih akademisi global tuh ya paham ini tulisan kalian ini kualitasnya oke lah gitu. Itu juga kenapa alasan saya ngajak rektor saya nulis tuh ya alhamdulillah udah pede gitu. Kalau dulu nggak pede, jujur aja. Gitu. Jadi kalian bisa lah. Ini salah satu cara kalian berdiplomasi dengan para akademisi, ya kalian tawarin tulisan gitu kan. Gitu. Nah, itu salah satunya gitu. Itu bisa kalian lakuin. Kemudian apalagi ya? Sebenarnya banyak sih tips dan triknya. Cuman begini teman-teman, ini kan pembahasannya seputar LOI dan mini tesis ya. Jadi ini saya close karena ini bukan tema pembahasan kita hari ini. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan itu sedikit punya manfaat lah untuk penunjang teman-teman gitu. Itu ya. Oke, gimana teman-teman? Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan, mumpung masih ada Mas Handi, karena sesinya sebentar lagi akan berakhir ya, kalau dari waktunya. Udah 2 jam lebih sih. Kak, aku izin bertanya ke Mas Handi. Mas, aku mau tanya 2 hal. Yang pertama tadi dijelaskan terkait aktivitas akademik sama aktivitas sosial. Nah, untuk aktivitas akademik, contohnya nih, kayak aku kan udah S2 beberapa tahun yang lalu, dan ini rencana ingin lanjut ke S3. Apakah aktivitas akademik aku ini diutamakan ketika aku menempuh jenjang di S2? Dalam artian gini, misalnya kayak tadi dicontohkan misalnya pernah jadi asdos, terus publish jurnal dan sebagainya, apakah itu diutamakan yang S2 dulu, atau aku boleh mencantumkan S1 juga gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait aktivitas sosial, tadi Mas Handi juga menjelaskan terkait contohnya tadi Karang Taruna begitu ya Mas. Aku mau confirm aja sih, berarti untuk aktivitas sosial ini tidak harus yang relevan dengan bidang kita. Dalam artian misalnya, aku kan jurusannya farmasi, apakah aktivitas sosial yang aku tampilkan ini yang relevan aja? Misalnya ketika aku melakukan ikut join organisasi yang melakukan pelayanan kesehatan, atau boleh juga yang tidak relevan tapi bersifat sosial, begitu. Terima kasih, Mas. Ya, kalau untuk aktivitas akademis, baiknya sih yang tahunnya lebih berdekatan ya, tapi sebenarnya itu nggak di-mention juga tahun berapa kita ngelakuin itu, yang jelas kita punya pengalaman, toh juga kita nggak dituntut untuk punya prestasi di sana, yang penting keterlibatan kita di aktivitas tersebut, baik sosial maupun akademis. Sebenarnya Karang Taruna itu hanya contoh ya, meskipun saya di UI juga banyak kegiatan sosialnya, karena salah satu aktivitas dosen itu kan mengajar, mengabdi juga meriset ya.
Nah, itu di mengabdinya itu saya banyak terlibat di proyek-proyek dosen itu di kampung-kampung gitu, pengembangan minat bakat, ekonomi dan bisnis. Nah, itu juga bisa. Apalagi sebenarnya untuk sosial kemanusiaan ya. Kan kalau misalkan kedokteran ataupun farmasi kan pasti singgungannya sama aktivitas tersebut tuh. Itu juga sebenarnya bagus juga sih untuk dimention gitu. Tapi dari banyaknya hal yang pengalaman kita tuh kalau bisa yang lebih menarik lah gitu kan, yang memang benar-benar itu relevan dengan kondisi kita saat ini gitu. Saya aja mention gitu, saya ke Jepang 2008, tapi tetap saya cantumin di dokumennya itu gitu kan. Nah itu nggak jadi masalah, itu pertukaran pelajar gitu. Tadi Legina ya pernah ke Turki ya. Nah itu juga begini, itu jadi begini, interviewer Iya, dan Kak. itu kan untuk mendekatkan jarak kita dengan interviewer kan kadang-kadang kita harus mention hal-hal ataupun budaya kultur yang dia tuh pernah terlibat gitu. Kayak misalkan Legina pernah ke Turki, ya udah mention aja. Itu kan jadi lebih menarik bagi reviewer. Oh, kamu pernah ke Turki, ke Turkinya mana, ngapain aja. Nah, itu kan pasti menjadi awal obrolan lain, bahkan mengalihkan dari pertanyaan yang udah dia siapkan, bahkan begitu, bahkan dia mengalihkan lebih interest kepada ngapain kamu di Turki kemarin gitu kan. Nah itu juga bisa gitu kan. Nah kenapa juga tricky untuk aktivitas akademik sosial ya, yaitu kita kan background kita insya Allah pernah studi semua, kemudian juga pernah terlibat aktif di, ya kita berkomunikasi juga aktivitas sosial sih sebenarnya, cuman kita harus mention yang benar-benar itu tuh berkesan banget lah bagi kita dan salah satu tool ataupun alat untuk attract si penanya itu gitu kan. Jangan sampai aktivitasnya yang terlalu umum gitu. Kalau bisa sih menimbulkan pertanyaan lebih lanjut itu lebih disarankan ya. Kayak misalkan saya pernah terlibat aktivitas sosial menangani gempa gitu. Nah itu, gempa di mana? Apa sih? Nah itu tertarik tuh, orang Turki pada tahu semua soal tsunami itu. Itu bahkan dubes kita tuh, dubes Indonesia di Turki itu pernah nyebar kuesioner ke para pejalan kaki di Turki. Yang mereka ketahui tentang Indo tuh yang pertama tuh tsunami. Tuh. Gunung Merapi, gempa Nah bumi. itu banjir. Mas, Gitu. Mas, berarti gini ya, maksudku gini, tadi tuh kan aku mikirnya kan aku S2, kemudian sekarang aku kerja secara profesional. Nah, setelah S2 itu aku sempat bergerak di bidang sosial, kayak 1 tahun di pelosok Indonesia tentang pendidikan gitu, Mas. Nah, maksudku tadinya aku mikir, aku kan nggak ada benang merahnya tuh antara bidang pendidikan aku, pekerjaan aku saat ini, sama aktivitas sosial aku yang di pelosok 1 tahun itu. Padahal menurut aku itu tuh sangat menarik sekali gitu loh, Mas. Nah, itu tuh is it okay gitu ketika itu aku tidak bisa menarik benang merahnya nih, Mas, gitu. Gimana ya, Mas, kalau kayak gitu? Sebenarnya sih bisa aja sih, teman-teman nanti mungkin bisa dieksplor lagi ya. Kayak misalkan berangkat dari saya aja lah, nggak usah pakai contoh orang. Saya juga kerja dulu setahun sebelum saya memutuskan untuk ambil S3 gitu. Dan itu sebenarnya nggak ada relate-nya sama aktivitas akademis, karena saya kerja profesional aja di instansi pemerintahan DKI gitu. Tapi sebelumnya saya terlibat aktif di kegiatan asisten dosen akademis di kampus di UI gitu, di Salemba. Nah itu saya jelaskan juga gitu, meskipun saya ya ibaratnya skip dari dunia akademis itu kurang lebih setahun ya sebelum saya ini, tapi nggak apa-apa di-mention juga gitu. Nah itu justru yang aktivitas volunteer kan namanya itu justru yang lebih powerful menurut saya si aktivitas sosialnya, karena begini, volunteer itu kan mau mengeluarkan tenaga, pikiran, bahkan dana itu tanpa mengharap imbalan apapun gitu kan, karena itu pure kemanusiaan gitu kan. Ya outputnya kalau bukan kemanusiaan, aktivitas sosial apalagi gitu kan. Nah itu menurut saya harus sih dicantumin menurut saya untuk aktivitas sosial itu. Itu kan bilang aja social development atau misalkan bukan community development ya. Itu bahasanya community development itu. Jadi teman-teman itu mengembangkan kapasitas dan kualitas lingkungan ataupun suku tertentu gitu di pedalaman gitu, untuk meningkatkan taraf hidup mereka, melakukan pelatihan dan sebagainya. Itu harus di-mention tuh ngapain di sana gitu. Jangan sampai saya pernah terlibat ini terus nggak tahu ngapain gitu kan. Harus di-mention juga gitu. Oke.
Oke, makasih Mas. Ada lagi mungkin kalau misalkan masih ada, belum kita akhiri ya misalkan udah nggak ada lagi. Tapi tadi mau tambahin aja sedikit pertanyaan dari Kak Feby. Jadi memang kalau di YTB itu memang dia bilang dinilai berdasarkan kemampuan akademik dan juga pengalaman sosial gitu. Jadi walaupun tidak ada relasinya sama sekali dengan jurusan, sayang sekali kalau nggak ditulis gitu, capek-capek gitu kan, udah volunteer gitu. Karena kan mereka nggak cuma lihat akademik kita doang, kita berjiwa sosial nggak, ada pernah berkontribusi untuk dunia apa enggak gitu. Jadi menurut saran aku sih highly recommended tulis saja gitu. Izin dulu saya ke belakang dulu sebentar ya. Silakan Ya, ini silakan. dulu dilanjut. Oke. Ya, sebenarnya kita masih ada waktu kurang lebih. Tadi mulainya dari jam berapa di ini? Jam 7 ya? Ya nggak sih? Jam 7-an malam Indo tadi ke ide. Nah, sebenarnya masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Misalkan masih ada lagi sebelum kita tutup gitu kan, karena di Turki juga udah mau maghrib sebentar lagi. Mas Andi lagi ke belakang gitu. Kak, Jadi aku tadi mau nanya, boleh? silahkan. Boleh dong. Masa nggak Ini kan boleh? aku lulusan S1 ya. Ya. Apa namanya? Dan aku waktu S1 itu nggak banyak ikut organisasi gitu, karena kan aku ambil kelasnya kelas yang apa ya, ekstensi gitu karyawan ya, karena aku sambil sambil kerja juga, sambil ngajar lah gitu, sambil ngabdi di salah satu satuan pendidikan gitu. Kalau misalkan tapi ada yang dan kuliah pun itu cuma masuk seminggu 2 kelasnya yang kelas karyawan gitu. Jadi nggak setiap hari masuk gitu. Terus paling kalau aku ambil, kan kalau pendidikan PAI itu ada ini ya, ada kayak PPL gitu ya, PPL atau KKN gitu. Kalau itu dimasukkan boleh nggak sih Kak gitu? Oh iya. Kan kita PAI juga pendidikan agama Islam ya satunya ya. Iya. Oh ya sama, aku juga pendidikan agama Islam kemarin Oh juga. Kakak juga. Iya, jadi ada PPL juga praktik mengajar dan juga KKN. Nah Iya. itu jadi walaupun maksudnya nggak walaupun sekolahnya tidak banyak ikut organisasi karena kan aktivitas sosial bukan cuma organisasi sih sebenarnya. Aktivitas lain seperti tadi mengabdi juga ngajar kan setahu aku nggak tahu tapi mengabdi itu kan tidak dibayar kan biasanya selama 1 tahun mengajar kayak gitu atau selama berapa tahun itu memang Iya. itu termasuk aktivitas Iya. sosial banget gitu apalagi mengajar gitu kan mencerdaskan kehidupan bangsa kemudian PPL juga praktik mengajar juga kan kita selain mata kuliah memang wajib dan itu juga ini kan volunteer juga jatuhnya kita karena kita tidak dibayar juga gitu. Kemudian KKN juga kan itu juga kita di desa juga kan melakukan sesuatu pasti proyek yang berkaitan dengan apa namanya berkaitan dengan jurusan kita. Misalnya kalau PAI sih biasanya ngajar TPA gitu ya kalau di KKN Iya, aku iya gitu Kak. Nah itu boleh banget harus banget dicantumkan gitu. Masa nggak dicantumkan karena itu termasuk dalam kegiatan sosial juga apalagi itu volunteer gitu. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman baca di website YTB juga dia kayak selain nilai akademik karena kan kayak selalu aja ada orang yang nilai akademiknya pasti lebih tinggi daripada kita selalu ada yang skornya lebih perfect daripada kita cuman apa namanya hal-hal lain yang dilakukan misalkan apa namanya di kegiatan sosialnya dan lain-lain itu pasti berbeda juga dan juga di LOI apa yang dia jadikan positioning atau nilai jual pasti berbeda gitu jadi semua apapun yang kita lakukan sih menurut aku selama itu bagus pasti semua orang pernah terlibat dalam kegiatan sosial sih sadar atau tidak gitu orang pasti pernah gitu kan itu dicantumkan aja gitu dan ada saran sih dari teman aku ada dia award di Australia Award Scholarship juga dia bilang kayak gini kan pernah KKN juga kan jadi katanya KKN itu jangan ditulis kayak kuliah kerja nyata gitu kan orang luar negeri mah nggak ngerti gitu kuliah kerja nyata itu apa gitu jadi kayak dibaguskan kata-katanya bahwa kita itu pernah misalkan kayak kalau di UII di kampus aku dulu di Jogja KKN-nya satu unit tuh 8 orang sampai 10 orang. Jadi kayak dia itu bahasanya pinter. Dia bilang kayak aku pernah melakukan sebuah project di mana kami 10 orang tim ini
yang dari berbeda latar belakang jurusan pergi ke suatu kampung di Indonesia yang memang pedalaman yang butuh pendidikan, butuh teknologi karena dia jurusan arsitek juga kayak gitu, dia bilang disebut karena memang ininya apa namanya dari segi arsitek ataupun apa segala macamnya kurang. Kami melakukan sebuah kegiatan volunteer di sana selama kurang lebih 1 sampai 2 bulan gitu. Tapi dia nggak mention kalau itu memang mata kuliah wajib dari universitas dan itu menurut aku cerdas loh. Daripada cuma bilang KKN karena wajib gitu, karena biar aku dapat nilai gitu. Enggak, tapi dia jelaskan dengan bahasa yang elegan gitu. Jadi itu maksudnya. Jadi kan para interviewer atau expert sebenarnya oke, mereka expert, tapi kan mereka nggak tahu benar gimana sistem di Indonesia gitu kan. Kalau kita ada KKN mungkin mereka nggak ngerti itu apa itu. Jadi kita gimana cara kita menjelaskan apa yang sudah kita lakukan selama hidup ini kan dengan elegan, dengan bahasa yang bahasa yang bagus secara akademik dan menonjolkan diri kita gitu. Jadi aku kaget banget juga sih pas dapet tahu dari temen aku yang di Australia Art Scholarship itu dia membahasakan KKN itu dengan seindah itu gitu. Padahal mah itu proyek dari kampus kan, tapi dia bilang kami 10 orang bertekad dengan jurusan. Kan emang KKN kalau satu unit beda-beda jurusan sih setahu aku. Jadi kayak dari segi pendidikan ada teman, dari segi teknologi ada, dari segi misalkan segi arsitek, dia arsitek ada gitu. Jadi itu pandai-pandai membahasakan sesuatu gitu. Apalagi tadi Kak Feby juga sempat mention pernah setahun, mungkin aku nggak tahu mungkin Indonesia mengajar gitu kan, itu bahasakan saja dengan cara yang elegan gitu dan juga dengan cara yang akademis. Itu aku bilang itu trik terbaik sih yang pernah aku dengar selama ini gitu. Karena banyak yang bilang, Kak, kalau misalnya aku nggak pernah ikut organisasi atau apa itu gimana gitu. Padahal kan secara tidak sadar ada aja yang kita lakukan, entah itu terpaksa karena di kampus gitu, atau karena memang kita mau volunteer sendiri, mau sukarela sendiri. Gitu sih. Gitu Kak. Makasih banyak Kak. Ya. Mas Sandi sudah terhubung kembali ya. Oke, gimana teman-teman, apa? Ada yang dipertanyakan lagi nggak? Gimana, masih ada lagi nggak yang mau ditanyain ke Mas Sandi nih, mumpung masih ada nih Mas Sandi. Tadi langsung tiba-tiba langsung Kak Legina langsung chat aku, langsung bilang, Kak boleh request nanti open untuk pelatihan kelas menulis paper. Kayaknya sangat menarik dari materi dari Mas Sandi kan. Memang susah nih untuk menulis paper berdasarkan academic writing skills. Nanti boleh kalau misalkan mau lagi, mungkin kelas yang lain gitu, khusus untuk cara menulisnya kayak gitu. Karena 3 jam itu nggak cukup untuk bahas teknik-teknik menulis dan lain-lain. Iya nggak Mas Sandi? Ya, itu juga sebenarnya skill basic para akademisi ya. Itu juga nanti teman-teman gini. Jadi sedikit sharing ya. Teman-teman itu mahasiswa Indo di Turki itu masalah utamanya adalah akademik, terutama itu adalah bahasa ya. Sebenarnya begini. Oke, kita petakan permasalahan mereka itu adalah bahasa. Oke, benar. Cuman begini, kalau mereka itu berargumentasi, kami ini banyak yang nggak lulus karena kesulitan bahasa. Sebenarnya itu nggak semuanya benar ya. Dalam artian begini, saya pun pernah mengalami yang namanya kuliah dari D3. Saya dulu tuh D3, S1, S2, ya kan, sekarang S3. Itu teman-teman saya juga ada fenomena kayak misalkan berhenti, nggak lulus kuliah dan sebagainya. Tapi kan kita nggak bisa mengatakan bahwasannya mereka itu nggak bisa bahasa Indonesia ya. Jadi itu salah satu kenapa saya lebih mengedepankan problem akademis itu adalah karena mereka tidak kurang bisa beradaptasi dengan kultur dan budaya Turki itu sendiri gitu. Bahkan saya sendiri sebenarnya out of the box juga menawarkan konsep ini kepada teman-teman yang anak-anak S3 juga banyak yang minta ajarin saya, terutama orang Turki ya, karena memang mereka lemah sekali gitu. Soal begini tuh nggak ada yang tahu. Ini teman-teman tuh kalau misalkan teman-teman duduk sama teman-teman saya S3, mungkin teman-teman jadi lebih jago daripada mereka gitu. Karena saya juga sedikit kesulitan ya untuk mencari waktu menemuin mereka tuh secara personal gitu kan, apa segala macam gitu untuk aktivitas ini. Padahal di setiap akhir semester itu biasanya tugasnya itu paper gitu kan. Saya punya pengalaman satu, gara-gara cuman paper ini nilai saya jadi A gitu. Padahal saya nggak terlalu aktif di kelas gitu, karena ya pertama bahasanya itu menurut saya agak sedikit sulit ya di awal-awal ya gitu kan. Cuman kok bisa dapat A gitu? Ya karena memang saya melakukan
yang sebenarnya itu tugas-tugas dosen saya lakuin gitu. Kayak misalnya saya ngajak rektor nulis tuh kan seumur-umur mungkin mahasiswa Indonesia yang ngajakin rektor nulis tuh siapa gitu. Terus yang kedua, seumur-umur juga anak mahasiswa S3 dari Turki sendiri yang ada di Sakarya itu siapa yang ngajakin rektor nulis gitu. Nah, itu maksudnya kita punya keunggulan kompetitif di hal lain yang bisa mendongkrak kelemahan kita di aspek lain. Itu maksud saya gitu. Iya, benar. Silakan teman-teman. Emang cuman Mas Andi doang yang nulis sama rektor Sakarya University. Yang lain mah nggak ada, setahu aku nggak ada anak asing lain gitu. Karena memang kan ada ilmu untuk dalam menulis paper, jurnal, dan lain-lain kan. Kalau misalkan teman-teman lain udah nggak ada pertanyaan mungkin ya, ataupun udah gitu, boleh nggak kalau misalnya available kita satu kali foto aja. Siapa tahu nanti teman-teman lulus kan, keterima di Turki, ketemu Mas Sandinya lupa gitu, kebanyakan murid, jadi nanti ditunjukin fotonya. Misalkan available, silahkan kita open kamera, kita kenang-kenangan sekali aku screenshot ya. Nanti kalau kurang jelas, teman-teman bisa komunikasi pribadi ke saya, nggak apa-apa. Silakan. Nah, tuh enak banget kan udah, kalau udah LOI-nya udah jadi juga bisa konsultasi ke Mas Handi, minta dicekkan. Kalau yang lain masih ada mungkin yang mau open cam, Ariska, Ayla, Kak Nanda, Kak Legina. Kalau misalkan nggak ada, kita ini ya, kita screenshot ya untuk teman-teman. Di aku ya, screenshot ya. Oke, 1, 2, 3. Aduh, ntar Kak Legina tadi ntar ulang sama masih ada Kak Nanda lagi. Oke, sekali lagi ya. Gading 2 kali lagi. 1, 2, tuh masih ada Kak Ayla. Kak Ariska, mungkin tidak available ya. Oke, ya udah ya. 1, 2, 3. Oke, aku simpan dulu bentar. Sekali lagi biar kerasa gaya bebas. Kayaknya udah pusing dari tadi. Karena materinya juga berat kan. Pusing mikirin kayak, tinggal 2 bulan lagi. Sedangkan tadi Mas Andi katanya untuk menulis LOI ini waktunya 6 bulan gitu. Ternyata teman-teman bilang, ternyata tinggal 2 bulan lagi. Gak apa-apa, semangat ya. Terus sekali lagi kita foto biar nggak pusing. 1, 2, 3. Oke, aku simpan. Nanti insya Allah bakal aku share di. Oke, misalkan sudah tidak ada pertanyaan lagi karena memang waktunya juga udah selesai. Misalnya teman-teman masih masih berkenan boleh stay di grup. Nanti bakal aku share emailnya Mas Sandi. Misalkan kalian mau konsultasi sama Instagramnya juga boleh follow-followan kalau misalkan mau. Terus nanti juga bakal aku share juga ini rekaman videonya kalau memang tadi ada yang terlambat atau keluar gitu kan ya. Iya, dan juga nanti bakal kalau misalkan aku bakal buat satu grup yang gede di antara semua peserta ini, misalkan biar kalian bisa enak gitu sharing-sharing sama teman-teman yang lain yang lagi daftar, kan misalkan ada kesulitan apa gitu setelah kelas ini di WhatsApp nanti. Oke, kalau gitu kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih banyak tutor kita hari ini Mas Handi, luar biasa sekali gitu kan. Aku sih sampai tercengang dan juga pusing gitu kan ya, sekaligus pusing. Tapi memang harus seperti itu gitu kan, tidak ada yang mudah. Maksudnya kita kalau mau dapat kuliah di luar negeri gratis pasti harus banyak usahanya. Kalau nggak mau susah sih minta duit dari orang tua aja gitu. Kalau memang mau dapat beasiswa memang harus ada usahanya dulu, usaha yang keras gitu. Kalau gitu terima kasih banyak Mas Handi, sekali lagi terima kasih banyak juga teman-teman sudah join walaupun sudah malam ya di Indonesia. Kalau misalkan ada salah-salah kata, kami mohon maaf ya, nanti kalau misalkan ada info selanjutnya atau mau apa lagi yang ditanyakan silahkan langsung di grup. Kalau gitu terima kasih banyak ya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kasih Kak. teman-teman. Mohon maaf ya. Kak Andi, Bapak Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.